Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah Sempor. Yang alhamdulillahirrahmanirrahim, agenda kegiatan siswa baru pertama dengan diadakannya forum ta'aruf siswa dan orientasi atau fortasi kemarin sudah berjalan dengan lancar. Dan pada kesempatan kali ini Pak Eko akan masuk pada penyampaian materi, yaitu mata pelajaran Al-Quran untuk kelas 7 semester 1 di bab pertama ya. Pak Eko ulangi bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7, kita akan masuk pada kegiatan belajar mengajar walaupun dengan via online atau daring. Pembelajaran pada bab pertama yaitu mapel Al-Quran dan hadis. Kita akan pelajari bersama-sama. Nanti anak-anakku semuanya, ini Pak Eko menggunakan penyampaian materi via YouTube. Jadi nanti anak-anak bisa menyimak lewat YouTube di akun atau channel Eko Al-Muhammadi. Anak-anakku semuanya kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di pertemuan pertama pelajaran Al-Quran dan hadis yaitu bab 1, kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Dari bab 1, tema yang kita pelajari nanti adalah tentang materi semangat menuntut ilmu. Tapi sebelumnya juga kembali Pak Eko ucapkan selamat datang anak-anakku siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah Sempor yang sekarang anak-anak semuanya sudah menempati sekolah baru ya. Kemarin di SD kelas 6, sekarang menempati jenjang lebih tinggi yaitu di SMP Muhammadiyah Sempor. Insya Allah anak-anakku semuanya kalian tidak salah pilih, inilah sekolah yang insya Allah akan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak semuanya. Langsung saja anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuk pada bab semangat menuntut ilmu di bab 1 ya. Kami awali, Pak Eko awali dengan pendahuluan pada materi tersebut. Di sini di bab tentang semangat menuntut ilmu, nanti juga yang akan kita pelajari pertama adalah tentang semangat belajar menggapai cita-cita. Nah, ini materi pertama ya. Materi pertama di bab semangat menuntut ilmu yang kita pelajari adalah semangat belajar untuk menggapai cita-cita ya. Anak-anakku semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum itu perlu kita ketahui anak-anakku semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain ya. Kita ini diciptakan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang terbuat dari cahaya dan juga menciptakan jin yang terbuat dari api, maka manusia diciptakan dari tanah ya. Penciptaan manusia pun ini membuat jin cemburu. Bahkan ada peristiwa ketika Adam sudah diciptakan ya, para makhluk Allah diminta untuk bersujud ya. Ketika proses penciptaan Adam, kemudian Adam diciptakan, Allah itu meminta kepada semua makhluknya untuk bersujud kepada Adam. Ini tercatat di dalam Quran surat Al-Baqarah. Namun ada salah satu makhluk yang tidak mau bersujud kepada Adam, itu adalah iblis yang tidak mau bersujud, dan itu didasari atas kesombongan dari iblis itu sendiri. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan manusia? Jawabannya adalah karena manusia memiliki daya kreativitas untuk mencipta sesuatu dengan modal dasar manusia dikaruniai akal dan pikiran ya. Kemudian ada salah satu pepatah Arab yang mengatakan al-insanu hayawanun natikun ya, yang artinya manusia itu adalah hewan yang dapat berpikir ya. Manusia itu adalah salah satu hewan yang dapat berpikir ya. Maka ini yang membedakan antara manusia dengan hewan ya.
Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk pada pembahasan materi pertama di bab tentang semangat menuntut ilmu ya. Di bab semangat menuntut ilmu kita akan belajar materi pertama adalah ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, itu kita akan bicara tentang semangat belajar untuk menggapai cita-cita ya. Para siswa yang baik dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saatnya kamu masuk pada materi tentang semangat mencari ilmu. Yaitu orang yang berilmu tentu berbeda, ya, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ya, dalam bahasa Arab, ya, disebut ada orang-orang alim. Ya, orang alim itu orang yang berilmu. Orang alim adalah orang yang berilmu. Sedangkan lawannya dari orang-orang yang berilmu atau alim tadi adalah jahil. Ya, ini jahil atau orang-orang bodoh. Ya, orang-orang yang tidak mau mencari ilmu, kemudian dia tidak mempunyai pengetahuan apapun. Kemudian para tokoh bangsa ini terpilih tentu tidak sembarang orang, ya, karena beliau memiliki ilmu pengetahuan yang dalam dan luas. Bahkan tokoh-tokoh bangsa, para pahlawan-pahlawan bangsa, kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Tidak lain adalah karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki, ilmu pengetahuan yang luas dan juga banyak yang mereka kuasai. Orang yang demikian tentu akan terpandang dan menjadi panutan banyak orang. Terpandang bukan karena harta, bukan karena pangkat, derajat dan jabatan, tetapi terpandang karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak di usia sekarang ini, usia yang remaja, masih muda, ya, dapat ini harusnya menjadi penyemangat bagi kita, ya, karena kita masih punya banyak waktu untuk terus semangat menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berbagai macam syarat yang menyertainya, maka cita-cita yang tinggi akan membuat kamu timbul semangat belajar dalam menuntut ilmu. Satu di antara seorang khulafaur rasyidin atau seorang khalifah, ya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, pernah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencari ilmu, ya, ilmu pengetahuan, harus melakukan beberapa langkah. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika seseorang ingin mencari ilmu maka harus melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama, ya, adalah cerdas, ada kecerdasan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah membekali manusia dengan kecerdasan. Ini Allah sudah membekalinya. Kita dikaruniai akal dan pikiran, itu adalah modal kecerdasan bagi kita. Kecerdasan bisa diartikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang yang apabila diasah akan menghasilkan kemampuan yang luar biasa. Jadi bisa diusahakan, diikhtiarkan terus. Yang namanya kecerdasan ketika terus dilatih, maka bisa kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa secara keilmuan. Kemudian syarat untuk kita menuntut ilmu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah kita itu rakus, ya, kita itu serakah atau tamak. Rakus ini punya kemauan dan semangat untuk terus berusaha mencari ilmu. Ya, ini dalam hal ini positif. Kita itu dalam mencari ilmu ya harus serakah, harus rakus dalam artian haus untuk terus kita semangat ingin tahu, untuk tetap semangat belajar tentang ilmu yang itu adalah ilmu-ilmu yang baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah kamu berpuas diri, ya. Kita harus terus penasaran, terus serakah. Jangan sampai kita berpuas diri, ya, dalam hal kita mencari ilmu, karena semakin tekun belajar maka akan semakin dalam ilmu yang kita miliki, ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang ketiga, ya, syarat ketika kita ingin mendapatkan cita-cita, yaitu orang yang ingin mencari ilmu, yang ketiga adalah penuh perjuangan dan sabar. Tadi yang pertama untuk bekal mencari ilmu kita, yang pertama adalah kecerdasan yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah rakus atau kita serakah kepada ilmu pengetahuan, yang ketiga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, syarat untuk mencari ilmu adalah penuh perjuangan dan sabar. Ya, penuh perjuangan dan sabar, karena dalam memperoleh ilmu pasti terdapat hambatan, kemudian rintangan yang pasti akan kita temui. Maka kemalasan harus kita buang jauh-jauh. Ya, kita buang jauh-jauh
agar tercapai ilmu yang kita inginkan. Karena inilah ujian paling besar, halangan paling besar itu salah satunya adalah rasa malas yang menghantui diri kita ini. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam sifat tadi itu, yaitu kemalasan. Kita harus buang jauh-jauh itu. Ya, di dalam hal perjuangan ya dibutuhkan juga kesabaran, yaitu selalu tabah dalam menghadapi berbagai macam rintangan yang ada. Karena pasti itu akan terjadi ya, pasti akan ada halangan dan rintangan dalam kita mencari ilmu. Karena dengan kesabaran merupakan salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian yang keempat, anak-anakku, syarat kita untuk menuntut ilmu adalah bekal atau biaya. Ya, coba kita mungkin hari ini kita ketahui bersama bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, layanan pendidikan yang itu pelayanannya excellent, yang pelayanannya baik, prestasinya bagus sekolahnya, ini membutuhkan biaya. Baik itu biaya untuk kebutuhan anak-anak semuanya ataupun biaya untuk membayar ke sekolah, maka ini dibutuhkan. Ya, maka Sayyidina mengatakan biaya itu menjadi salah satu syarat dalam mencari ilmu. Kemudian yang kelima, syarat untuk mencari ilmu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali adalah bersahabat dengan guru. Ya, guru adalah seseorang yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Ketika kamu sekalian, anak-anakku, dekat dengan guru, maka akan terjalin komunikasi yang baik, ya, akan terjalin interaksi yang baik. Maka gunakan komunikasi ini untuk menggali lebih dalam ilmu yang dipunyai oleh seorang guru, oleh seorang ustadz, sehingga banyak hal yang dapat kamu ambil dari kedekatan tersebut. Ya, dekat dengan guru ini adalah bagian dari kunci kita sukses untuk mencari atau menuntut ilmu. Kemudian kata Sayyidina Ali, syarat yang keenam adalah waktunya itu lama. Ya, waktunya itu lama. Maka maksudnya adalah menyelesaikan pendidikan sampai tuntas, kemudian semuanya berproses, itu membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan menuntut ilmu itu dari semenjak kita lahir sampai kemudian nanti kita akan mati, ya. Itu adalah syarat-syarat menuntut ilmu yang disampaikan oleh beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian di syarat yang keenam ini, yaitu tentang waktu yang lama, itu adalah pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, ini perkataan Imam Syafi'i, bahwa barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar meski sekejap, dia akan menelan ya hinanya kebodohan sepanjang hayat. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang seperti ini, yaitu golongan orang-orang yang kita tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, maka kita akan menjadi orang yang berada dalam kehinaan, kebodohan sepanjang hayat. Maka ya kita bersusah-susah dahulu, berproses dahulu, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita. Itu terkait tentang materi menuntut ilmu. Ya, kita semangat dalam menuntut ilmu. Tadi yang Pak Eko sampaikan adalah tentang syarat-syarat menuntut ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Nanti pada materi berikutnya akan Pak Eko sambung pada pembahasan khusus Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Tapi di penyampaian ini Pak Eko cukupkan dulu, sudah lumayan banyak yang Pak Eko sampaikan. Silakan disimak dan dirangkum apa yang Pak Eko sampaikan. Jadi anak-anak semuanya, tugas kalian di video ini adalah merangkum apa yang tadi Pak Eko sampaikan, terutama tentang bab semangat belajar menggapai cita-cita. Tadi Pak Eko sampaikan ada syarat-syarat untuk menuntut ilmu, ada 6 yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dirangkum, nanti ditulis di buku Al-Quran kalian, diberi judul adalah materi bab 1 tentang semangat menuntut ilmu. Ya, semangat menuntut ilmu. Di sini pembahasan pertama adalah semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Demikian anak-anakku semuanya kelas 7, semoga bermanfaat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, dan jangan lupa anak-anak budayakan hidup sehat, budayakan hidup bersih, jaga kesehatan selalu. Semoga kita terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia ini, terutama juga di Indonesia saat ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Baik, akhiri nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.